Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 Fisika Inti ingin menjelaskan salah satu materi dari fisika inti yaitu defek massa. Untuk kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang. Atas nama yang pertama adalah Denis Sadli, yang kedua adalah Muhammad Romadoni, yang ketiga Muhammad Taufan, saya sendiri, dan keempat Nurlaili, dan terakhir adalah Siti Nurbaiti. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Boleh di-share screen. Oke, belum terlihat. Untuk materi-materinya itu, coba di slideshow dulu. Oke, baik. Untuk materi-materinya itu, yang pertama adalah dapat menjelaskan defek massa, yang kedua memahami rumus energi ikat, yang ketiga adalah memahami tingkat energi inti, keempat adalah menghitung energi pemisahan melalui rumus empiris, dan kelima adalah pemanfaatan teknologi pemisahan inti. Baik, yang langsung saja ke materi pertama, yaitu dapat menjelaskan defek massa yang akan dijelaskan oleh Denis Sadli. Denis Sadli, dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya kedengaran suara saya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Topan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang masalah subtema defek massa. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai massa atom. Nah, pada massa atom ini itu para ahli mengukur massa atom itu menggunakan spektrometer. Nah, di mana caranya yaitu yang pertama, atom itu ditempatkan pada suatu tempat pemanas, lalu terbentuklah ion. Ion tersebut dilewatkan oleh kecepatan tertentu pada daerah medan magnet, sehingga ion itu akan mengalami gaya Lorentz. Kemudian, ion menempuh suatu lintasan yang melingkar. Itu terjadinya gaya sentripetal, berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Next. Nah, selanjutnya massa inti atom. Nah, jadi massa inti atom ini sangat kecil jika dinyatakan dengan satuan massa biasa, yaitu kurang dari 10 pangkat 21 gram. Ada beberapa konversi satuan massa, yaitu yang pertama 1 SMA atau satu massa satuan atom itu sama dengan 1/12 massa atom, 12 C. Kemudian 1 kilogram atom atau kilomol, 12 C itu sama dengan 12 kilogram. Sehingga 1 gram atom atau 1 gram mol 12 C sama dengan 1 mol, sama dengan 12 10 pangkat min 3 kilogram. Sedangkan 1 gram atom 12 C itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per molekul. Sehingga 1 SMA atau satu satuan massa atom sama dengan 1,66043 10 pangkat 27 kg. Dari kesetaraan massa dan energi E sama dengan mc kuadrat, sehingga 1 SMA itu setara dengan energi sebesar 1,492232 Joule. Atau dalam atom energi dinyatakan dalam satuan elektron volt. Dalam elektron volt didefinisikan sebagai energi yang diperoleh suatu elektron yang bermuatan 1,6 10 pangkat 19 kolom setelah menempuh beda potensial sebesar 1 volt atau 1 elektron volt sama dengan 1,6021 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, adapun contoh soal dari
massa dan energi ini itu di mana soalnya gunakan bilangan Avogadro untuk menunjukkan 1U sama dengan 1,66 kali 10 pangkat 27 kg. Nah, pembahasannya yaitu dari berdasarkan definisi dari mol, kita mengetahui bahwa 12 gram sama dengan 1 mol. 12C itu mengandung atom sejumlah bilangan Avogadro, yaitu yakni Na sama dengan 6, O sama dengan Na sama dengan 6, 0,2, 10 pangkat 23 atom per mol. Massa satu karbon atom 12C itu sama dengan 0,012 kg per 6,02 10 pangkat 23 atom mol. Massa satu atom itu 1,99 10 pangkat 26 kg. Oleh karena itu, satu atom 12C itu didefinisikan bermassa 12U. Maka diperoleh bahwa 1U sama dengan 1,99 10 pangkat min 26 kg per 12 sama dengan 1,66 10 min 27 kg. Nah, itulah merupakan contoh soal dari massa dan energi. Selanjutnya kembali ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ramadhani. Kepada Muhammad Ramadhani dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Topan. Setelah kita mendengarkan penjelasan Saudara Denny tadi mengenai massa atom, untuk materi selanjutnya yaitu defek massa. Secara bahasa, defek ini dapat diartikan cacat. Nah, atom juga bisa cacat, bukan hanya manusia atau hewan atau yang lain. Tapi atom di sini juga bisa cacat. Nah, mari kita bahas. Inti atom tersusun dari proton dan neutron. Sehingga massa inti yang seharusnya sama dengan jumlah total massa nukleonnya. Nah, dalam persamaannya massa inti sama dengan massa proton ditambah massa neutron. Namun, pada kenyataannya massa inti selalu lebih kecil daripada total massa nukleonnya. Nah, dalam kenyataan kondisi realnya, massa inti itu selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron. Sehingga ada massa yang hilang. Massa yang hilang disebut dengan defek massa. Nah, untuk gambaran singkatnya, inti atom itu tersusun atas proton dan neutron. Dalam kondisi realnya, inti atom itu tidak sesuai, yaitu massa intinya. Massa proton dan massa neutron jika dijumlahkan, misal massa proton dan neutron yang dijumlahkan itu 80. Nah, dalam keadaan realnya, keadaan sesungguhnya di dunia atau yang diteliti orang itu hanya 75, sehingga ada massa yang hilang di sini. Oke, next. Nah, defek massa dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari selisih massa yang hilang, maka persamaannya yaitu Z dikali MP, di mana Z ini adalah nomor atom atau merupakan jumlah dari proton dikali massa proton, ditambah A dikurang Z dikali Mn, di mana A di sini adalah nomor massa atau jumlah nukleon atau jumlah dari pengisi dari inti itu, sehingga untuk mencari neutron A harus dikurangkan dengan Z, di mana inti atom kan tersusun dari neutron dan proton tuh. Nah, untuk nyari neutronnya berarti jumlahnya itu dikurang dengan proton yaitu Z. Nah, dikali dengan massa proton. Dan dikurang dengan massa inti yang sesungguhnya yang diketahui. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal untuk defek massa nih. Nah, massa inti dari atom karbon
yang memiliki nomor atom 6 dan nomor massa 12 itu sama dengan 12 SMA. Nah, massa intinya sudah diketahui itu yang realnya, yaitu 12 SMA. Nah, untuk massa hitungan, massa proton dan massa neutron masing-masing 1,0078 SMA dan 1,0087 SMA. Nah, yang ditanya, defek massa dalam pembentukan inti dari karbon 612 ini adalah, oke, kita masuk dalam pembahasan. Massa inti sudah diketahui berapa tadi? 12,00 SMA. Untuk massa neutronnya yaitu 1,0087 SMA. Sedangkan massa protonnya yaitu 1,0078 SMA. Kita ketahui bahwa Z itu sama dengan 6. Z itu kan nomor atom atau setara dengan jumlah dari proton yaitu 6. Nah, di sini A atau nomor atom atau jumlah nukleonya yaitu 12. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan rumus yang di awal tadi. Delta M sama dengan Z dikali massa proton ditambah A dikurang Z dikali massa neutron dikurang massa inti yang diketahui. Nah, di sini tinggal masukkan nilainya. Z-nya sama dengan 6, jadi 6 dikali massa protonnya 1,0078 ditambah A dikurang Z, 12 dikurang 6, yaitu 6, dikali massa neutronnya yaitu 1,0087, dikurang dengan massa inti yang diketahui yaitu 12 SMA. Maka didapatkan hasil 0,009 SMA. Oke, next. Oke, kita masuk energi ikat inti. Energi ikat adalah energi yang diperlukan untuk menyatukan atau mengikat proton dan neutron dalam inti atom. Untuk energi yang dibutuhkan untuk memecah inti menjadi proton dan neutron. Kesetaraan energi massa yang hilang dari suatu inti yang disebut energi ikat inti. Besar energi ikat total, B total, A dengan Z sebuah inti atom dapat dirumuskan sebagai berikut. B total sama dengan Z dikali P dikali MP ditambah N dikali Mn dikurang M dikali A, Z dikali satuan energi yaitu C kuadrat. Nah, kita sudah membahas defek massa pada slide sebelumnya tadi. Nah, defek atau cacat atau selisih massa yang hilang tadi di dalam inti atom berubah menjadi energi ikat. Energi yang mengikat proton dan neutron di dalam inti. Nah, untuk persamaannya yaitu selisih tadi atau delta M tadi, selisih massa tadi dikalikan dengan satuan energi yaitu C kuadrat. Oke, next. Nah, energi ikat per nukleon didapat dengan membagi energi ikat total inti dengan jumlah nukleon, proton atau neutron dalam inti tersebut. Energi ikat rata-rata untuk setiap nukleon yaitu B atau energi ikat dari AZ sama dengan B total dibagi dengan A. Jika ikatan suatu inti kuat, maka inti tersebut dapat dikatakan semakin mantap dan dibutuhkan energi yang makin besar untuk memisahkan inti tersebut. Oke, next. Baiklah, di sini dapat dilihat bahwa ada satu contoh soal terkait energi ikat inti, di mana diketahui hitung energi ikat dari atom Te, di mana mempunyai nomor atom 52 dan nomor massa 126, dan energi ikat rata-ratanya. Oke, dalam pembahasannya kita ketahui Z atau nomor atom yaitu 52, sedangkan nomor massa tadi 126 untuk mendapatkan neutron yaitu A dikurang Z yaitu hasilnya 74. Di mana MTE itu diketahui dari buku fisika modern yaitu 1,007825.
Untuk massa neutronnya 1,008665 dan untuk C-nya yaitu 931,5 mega elektron volt. Nah, untuk mencari energi ikat yang diberikan oleh atom tadi dapat dilihat di sini, tinggal masukkan nilainya, maka akan didapat hasil akhirnya BAZ sama dengan 1,066 dikali 10 pangkat 3 mega elektron volt atau setara dengan 1,066 GeV. Untuk energi ikat rata-ratanya dapat dilihat bahwa hasil akhirnya yaitu B aksen AZ sama dengan 0,00846 kali 10 pangkat 3 mega elektron volt. Mungkin cukup penjelasan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itulah penjelasan mengenai energi ikat dan juga efek massa tadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi ini karena cukup kompleks, jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin men-share video terkait dengan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi. Saya coba share video. Berikutnya adalah defek massa dan energi ikat inti. Nah, sebelumnya gini, kenapa misalkan di dalam inti itu kan ada proton, ada neutron, kemudian ada proton lagi, kan protonnya nggak cuma satu Om, ada proton yang lainnya. Iya, betul sekali. Terus kenapa kan proton sama proton kan harusnya tolak menolak, tapi kok tetap berada dalam inti? Nah, kenapa bisa tetap berada dalam inti atom si proton-proton itu? Karena dia memiliki energi ikat inti. Nah, inilah energi yang menyebabkan atau energi yang menjaga si inti-inti atom itu tetap berada dalam satu ikatan. Nah, meskipun dia sejenis gitu ya, artinya positif sama positif seharusnya tolak menolak, karena dia mempunyai energi ikat inti maka tetap berada dalam satu ikatan inti atom. Oke, berarti dari mana nih Om si energi ikat inti ini dapat? Ya dari adanya defek massa. Aduh, apa itu lagi Om defek massa? Sederhananya kalau yang namanya defek massa ini ilustrasinya. Tereng tuh. Gambar apaan ini Om? Kita simpulkan ini, kita anggap ini gambar semangka atau semangka. Semangka itu sejenis buah-buahan atau ya udah anggap jeruk atau apa ada ya. Misalkan nih kamu punya satu butir semangka, satu butir semangka. Oke, kalau kamu kilo atau kalau kamu timbang berarti kan ntar ada massa semangka ya, atau kita sebut massa semangka M gitu kan ya. Massa semangka kita sebut ya semuanya ini ada dagingnya, ada bijinya, kita sebut massa inti aja ya kalau di atom. Artinya segini itu disebutnya inti atom aja pokoknya ya. Oke, berarti kalau massa semangka, di sini ada apa nih? Ada biji-bijinya. Kalau kamu timbang masing-masing nih, kamu timbang massa penyusun semangka itu kan ada massa dagingnya, kita sebut massa protonnya aja deh ya. Oke. Kemudian ada bijinya. Oke, berarti ada bijinya. Berarti di sini ada massa anggap neutron. Kalau kamu jumlahin massa proton sama massa neutron, berarti kan disebutnya ini massa penyusun inti kan ya, atau massa penyusun semangka. Oke, massa penyusun inti. Oke, kalau ini massa inti. Jadi saya apain dulu? Saya buletin dulu deh. Kalau massa inti itu berarti massa semuanya, artinya massa satu atom. Kalau massa penyusun inti berarti kan kamu tinggal nambahin penyusun inti itu kan kamu kenal tadi apa? Proton sama neutron. Berarti kan ntar kamu jumlahin massa proton sama massa neutron disebut massa penyusun inti. Nah, di sini ada massa inti. Nah, setelah kamu hitung ntar ada beberapa perbedaan, bukan ada beberapa perbedaan, ada selisih massa antara massa penyusun inti dengan massa inti atom itu sendiri. Artinya pasti beda nih. Massa satu butir semangka misalkan 1 kilo, sedangkan massa daging ditambah massa bijinya misalkan ada sekitar 1,03 kilo. Berarti kan ada beda massa tuh. Nah, itulah yang kita sebut defek massa. Artinya defek massa itu sederhananya kita sebut perbedaan atau selisih antara massa penyusun inti dengan massa inti atomnya. Nah, perbedaan atau selisih massa itu
menurut teori kesetaraan massa energinya Om Albert Einstein, berarti ntar akan menghasilkan yang namanya energi yang kita sebut energi ikat inti. Oh, kalau begitu sederhananya defek massa itu kita simpulkan delta M atau selisih massa kan ya. Massa penyusun inti, massa penyusun inti berarti kan ada massa siapa? Proton ditambah massa neutron. Oke, dikurangi siapa? Dikurangi massa inti atomnya. Nih, massa proton sama massa neutron tergantung siapa? Tergantung jumlah protonnya berapa. Di sini jumlah proton tadi simbolnya apa? Jumlah proton itu Z. Berarti kan ntar ada yang buku nulis Z kali MP, artinya berapa jumlah protonnya dikali dengan massa protonnya. Kemudian di sini ada massa neutron, berarti massa neutron itu apa? A min Z. Makanya di sini ntar ada ditulis A min Z kali Mn, atau misalkan nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Pokoknya ntar kita cek saja massa proton tambah massa neutron, protonnya ada berapa, neutronnya ada berapa. Nah, ini untuk menghitung apa nih? Defek massa. Contoh misalkan gini. Tentukan defek massa dari misalkan sebuah atom, misalkan atomnya atom apa nih, atom C lagi deh. Oke, misalkan atom C nya misalkan 12, ini tadi 4. Nah, berarti ntar kamu dapat nih ngitung delta masanya atau defek masanya. Berarti jumlah protonnya ada berapa tadi? Oh, jumlah protonnya ada 4. Berarti ntar 4 kali massa proton ditambah siapa? Neutron itu kan 12 kurangi 4, berarti ditambah 8 kali massa neutron. Nah, ini semuanya ntar ditambah dikurangi ntar massa inti atom karbon itu sendiri. Nah, itulah salah satu contoh untuk defek massa, artinya perbedaan antara massa penyusun inti dengan massa intinya. Nah, akibat ada perbedaan antara massa penyusun dengan massa inti itu sendiri, maka timbul yang namanya energi ikat inti. Nah, ini energi ikat inti itu energi yang menyebabkan atau menjaga si inti-inti atom atau si proton-proton tetap berada dalam satu ikatan inti atom. Akibat apa? Ya, akibat adanya defek massa menurut persamaan E sama dengan mc kuadrat ya untuk Albert Einstein. Nah, maka di sini delta M itu tadi dikali 931. Kenapa Om dikali 931? Karena ntar minta satuannya dalam mega elektron volt. Kalau dalam joule ya betul delta M delta M C kuadrat gitu ya. Karena biasanya dimintanya dalam MeV, ya udah tinggal apa nih? Tinggal delta M dikali 931. Delta M-nya dari mana Om? Ya dari sini. Ntar kamu masukin tuh, masukin ke mana? Ke sana tuh. Tinggal dikali 931, itulah yang namanya energi ikat inti. Karena satu ikatan inti ya berarti harus dikasih tanda Lope. Nah, itulah seputaran struktur inti atau inti-inti atom saling berikatan. Nah, artinya pertama tadi kita dapat menentukan jumlah proton sama jumlah elektron dan jumlah neutron. Kalau jumlah proton kamu lihat yang bawah aja, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau lihat kemudian ditanya jumlah neutron ya tinggal dikurangi A min Z. Kemudian defek massa tadi, defek massa itu sederhananya selisih antara massa penyusun inti dengan massa inti atomnya sendiri. Kemudian kalau delta atau misalkan defek massa dikali 931, yaitulah disebutnya energi ikat inti. Oke, baik. Telah selesai video mengenai energi ikat tadi. Semoga yang menonton dapat lebih memahami mengenai apa itu energi ikat. Selanjutnya adalah materi mengenai tingkat energi inti yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baik. Tingkat energi inti. Inti atom berada di beberapa tingkat energi. Dengan perbedaan, celah energi antara tingkat-tingkat inti itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat-tingkat elektroniknya. Nah, pada umumnya, energi pemisah dan tingkat-tingkat inti berorder juta elektron volt. Ciri penting dan tingkat eksitasi adalah energi yang dipancarkan tidak benar-benar tajam. Spektrum energinya berupa pita dan bukan garis. Hal ini untuk memenuhi ketidakpastian Heisenberg, yaitu ketidakpastian pengukuran waktu berhubungan dengan ketidakpastian pengukuran energi. Selanjutnya, oke.
Jika keadaan inti tersebut tidak stabil dengan waktu hidup rata-rata tau, maka energinya tidak memiliki nilai tertentu. Hanya tingkat dasar yang memiliki tau akan berenergi mutlak tepat. Ketidakpastian energi ini diukur dengan level width atau lebar gamma, dan hubungannya dengan tau adalah gamma tau sama dengan H/2V sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 16 elektron volt S. Gamma didefinisikan sebagai berikut. Jika E adalah energi di pusat pita, yaitu energi dengan probabilitas paling besar, maka energi Oke. Selanjutnya adalah contoh soal tingkat energi inti. Nah, di sini soalnya tentukan momentum sudut total dari inti 12C6. Untuk pembahasannya dapat dilihat pada gambar. Pada 12C6 itu memiliki proton 6 neutron dan proton 6 dan neutron 6, di mana nomor atomnya itu adalah 6, nomor masanya adalah 12, sehingga protonnya didapat 6, neutronnya juga didapat 6, sehingga didapatkan nomor massa 12. Nah, maka momentum sudut totalnya adalah 0. Mengapa 0? Karena tidak ada nukleon yang tidak berpasangan. Karena di sini nukleonnya itu genap, sehingga kalau genap artinya semua nukleon itu berpasangan, sehingga momentum sudut totalnya adalah 0. Nah, selanjutnya untuk energi pemisahan ini akan dijelaskan oleh Siti Nurbaiti. Pada Siti Nurbaiti dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai energi pemisahan. Nah, jadi energi pemisahan itu memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu kerja yang diperlukan untuk memisahkan proton, neutron, deuteron, atau zarah alfa dari inti atom. Kemudian pengertian yang kedua yaitu energi yang dibebaskan pada saat proton, neutron, deuteron, atau zarah alfa ditangkap inti. Nah, energi pemisahan terendah di antara nuklida stabil bernilai 1,67 mega elektron volt. Energi pemisahan atau separation energi. Nah, di sebuah inti atom terdapat proton, neutron, deuteron, atau zarah alfa yang menempati inti atom tersebut. Nah, ini merupakan inti atom, terdapat proton dan neutron. Nah, untuk memisahkan proton dan neutron tersebut, kita memerlukan energi. Nah, energi inilah yang disebut sebagai energi pemisahan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa energi pemisahan adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan proton, neutron, deuteron, atau zarah alfa dari inti atom. Kemudian energi pemisahan proton dan neutron. Jika kita menambahkan energi sebesar Sp ke inti A ZXN, maka akan dihasilkan A kurang 1 ZX N dikurang 1 ditambah 1 neutron. Untuk sebuah neutron, tenaga pemisahnya adalah Sn sama dengan Ma kurang 1, Z ditambah Mn dikurang M A, Z dikali C kuadrat, di mana Sn adalah tenaga pemisah, Ma kurang 1, Z adalah massa partikel setelah mengalami pengurangan, Mn adalah massa neutron, Ma, Z adalah massa partikel sebelum mengalami pengurangan. Selanjutnya yaitu energi pemisahan proton dan neutron. Jika kita menambahkan energi sebesar Sn ke inti A ZXN, maka akan dihasilkan A kurang 1 ZX aksen N dikurang 1 ditambah 1 proton, di mana SP sama dengan M dikali A min 1 Z min 1 X aksen N ditambah M hidrogen dikurang M A ZX N dikali C kuadrat. Sementara untuk melepaskan deuteron dari inti, SD sama dengan M dikali A dikurang 2, Z dikurang M A, Z ditambah M A min Z dikali C kuadrat atau 931 kali 931 mega elektron volt per mu. Selanjutnya untuk contoh soal. Selanjutnya yaitu hubungannya dengan energi ikat. Total energi ikat itu sama dengan jumlah energi pemisahan proton dan neutron. Nah, jadi untuk melepaskan partikel alfa dari inti, maka dirumuskan S alfa sama dengan M dikali A dikurang 4
Z dikurang 2 dikurang M dikali A, Z ditambah M alfa dikali C kuadrat atau 931 kali mega elektron volt per mu. Selanjutnya untuk contoh soal. Nah, jadi ada soal seperti berikut, yaitu berapakah energi yang diperlukan untuk memisahkan neutron yang terikat lemah dari inti magnesium 2512 dengan massa inti yaitu 23,993 satuan massa atom. Nah, jadi diketahui massa inti itu M besar 23,993 SMA, terus massa neutron dan massa proton itu masing-masing 1,0087 SMA dan 1,0078 SMA. Terus ada massa atomnya 12 dan nomor atomnya 6. Nah, ditanya yaitu energi pemisah dari neutron. Jadi dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, kita tinggal mensubstitusikan yang diketahui, yaitu massa inti, massa neutron, massa proton, dan C kuadrat, sehingga didapatlah tenaga pemisahnya itu 939,6 mega elektron volt. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili. Laili dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi pemisahan inti. Yang pertama pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran untuk memeriksa kandungan unsur-unsur kelumit di dalam tubuh melalui teknik analisa pengaktifan neutron atau disebut APN. Nah, di dalam tubuh manusia itu terdapat 14 unsur kelumit yang termasuk esensial bagi manusia, yaitu unsur-unsurnya ada CO, Cr, Cu, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, P, dan Zn. Unsur kelumit tersebut biasanya diidentifikasi dengan cara pemisahan kimia biasa. Teknik APN kecil sehingga sulit untuk diidentifikasi unsur kelumit dengan orde bagian per juta, part per million atau ppb. APN ini tidak dipengaruhi oleh sifat kimia dan tidak merusak terhadap bahan yang dianalisa. Dengan adanya teknik APM, diperoleh informasi yang akurat mengenai distribusi unsur-unsur yang kadarnya kecil dalam berbagai organ. Nah, selanjutnya pada bidang industri pangan, penggunaan LCMS atau kepanjangan dari Liquid Chromatography Mass Spectrometry dalam analisa keamanan dan kualitas pangan untuk mendeteksi toksin atau mycotoxin, pestisida atau penambahan bahan-bahan terlarang ke dalam makanan. Salah satunya untuk mendeteksi adanya campuran pada daging hewan, daging sapi halal di Jerman. Selanjutnya pada bidang toksikologi, LCMS digunakan untuk menganalisis berbagai macam obat dalam satu waktu. Salah satu laboratorium yang menganalisis sebanyak 300 obat dan hasil metabolismenya dalam sekali pengerjaan saja. Selain itu juga dapat menganalisis obat-obatan terlarang yang terdapat pada rambut, darah, urin, dan cairan dari mayat, ataupun manusia yang masih hidup. Beberapa contoh narkotik yang dideteksi dengan LCMS yaitu amfetamin, morfin, kodein, dan kokain. Liquid Chromatography Mass Spectrometry atau LCMS adalah suatu teknik analisis yang menggabungkan kemampuan pemisahan fisik dari kromatografi cair dengan spesifitas deteksi spektrometri massa. Adapun tes pengujiannya yaitu analisis farmasi, analisis bahan baku, dan melakukan studi stabilitas. Selain itu juga menganalisis analit dan bahan biologi. Nah, untuk tipikal tesnya yaitu dari hewan disampaikanlah itu sebuah sampel, terus sampel tersebut disiapkan,
Lalu didapatlah hasil data berikut, sehingga data tersebut dianalisis dan didapatlah suatu hasil dari analisis tersebut. Adapun sampel farmasi tersebut dapat menganalisis hewan dan jaringan mamalia, seluruh darah, serum, plasma, urin, media kultur, dan bahan tanaman. Adapun metodenya yaitu sonikasi, ekstrasi, pengendapan protein, pemilihan filtrasi, ekstrasi fase padat, dan juga derivatisasi. Nah, itulah beberapa metode yang dilakukan untuk persiapan di dalam farmasi ini. Nah, untuk panjang gelombang maksimum absorbansi ini didapat dari nilai absorbansi yang paling tinggi. Jadi dapat dilihat pada panjang gelombang tersebut, sehingga didapatlah hasil yang maksimum. Dilihat nilainya yang paling tinggi. Nah, untuk asam klorogenat ini dibagi menjadi dua, yaitu energi tabrakan 20 volt dan 35 volt. Keuntungan yang didapat yaitu mendeteksi terbatasnya yang rendah. Yang kedua, lebih cepat membaca waktu yang lebih tinggi untuk dianalisis hasilnya dan juga mengkonfirmasi identifikasi. Jadi itu saja beberapa penjelasan mengenai LCMS ini. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi defek massa ini adalah, jadi yang pertama, selisih massa nukleon dengan massa inti atom itu disebut dengan defek massa, atau dirumuskan defek massa sama dengan massa nukleon dikurang massa inti. Kemudian yaitu energi yang terjadi dalam inti atom atau kesetaraan energi massa yang hilang dari suatu inti disebut dengan energi ikat inti. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang energi ikatnya lebih kuat, artinya nukleonnya terikat lebih kuat satu sama lain. Semakin besar energi ikat per nukleon suatu unsur, maka semakin stabil unsur tersebut. Kemudian untuk energi pemisahan itu adalah kerja yang diperlukan untuk memisahkan proton, neutron, deuteron, atau zarah alfa dari inti atom. Nah, kegunaan untuk pemisahan nukleon itu sendiri yaitu contohnya dalam bidang kedokteran untuk memeriksa partikel kecil dalam tubuh. Mungkin itu saja kesimpulan dari defek massa. Itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.